Shalom Aleichem Besen Hamasya. Selamat berjumpa kembali dalam acara ibadah kita hari ini. Sebelum kita membicarakan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus berilah kami pencerahan, supaya kami boleh mengerti dan kami dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Biarlah hidup kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berpuji namamu, dalam nama dan Kristus kami sudah berdoa, siap menyambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berhubungan dengan kedatangan Kristus kedua kali, yang tentu saja tak dapat dipisahkan dan dilepaskan dengan berbagai hal yang terjadi. Di antaranya ada 5 peristiwa pengadilan yang berbeda yang akan terjadi. Hari ini saya hanya ingin menjelaskan secara umum dari peristiwa pengadilan tersebut yang didasarkan kepada setiap firman Tuhan untuk masing-masing pengadilan yang berbeda tersebut. Untuk memberi penjelasan yang lebih detail, saudara dan saya harus mengikuti pada renungan selanjutnya secara lebih mendetail. Hari ini kita akan membicarakan secara umum saja. Namun ada 5 pengadilan yang berbeda. Yang pertama, pengadilan bagi orang percaya atau orang Kristen, didasarkan firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 10 dan Roma 14 ayat 10 yang berbunyi demikian. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Jadi saudara dan saya, orang-orang Kristen, akan menghadap pengadilan tahta Kristus, atau disebut pengadilan tahta pengadilan Allah. Kita semua akan menghadap pengadilan tersebut. Tentu pengadilan ini dengan maksud dan tujuan berbeda. Pengadilan bagi orang Kristen bukanlah pengadilan untuk menentukan masuk surga atau neraka. Tentu saja yang dimaksudkan adalah Kristen yang lahir baru, Kristen yang telah menjadi ciptaan baru, Kristen yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan Kristen secara KTP, atau Kristen yang berdasarkan identitas kartu tanda penduduk, melainkan Kristen yang didasarkan atas seseorang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengadilan ini bukan untuk menentukan masuk surga atau neraka, melainkan sebuah pengadilan untuk menerima upah atau pahala atau mahkota.
Pengadilan yang kedua adalah pengadilan bagi bangsa Israel yang didasarkan pada firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 19 ayat 28 dan Injil Lukas pasal 22 ayat 30. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Yang dihubungkan dengan kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Sebelum memasuki kerajaan 1000 tahun, tetapi yang terjadi di akhir masa kesusahan besar. Yaitu setelah bangsa pilihan Allah atau orang Yahudi telah dikumpulkan dari berbagai tempat di penjuru dunia ini. Bahkan bangsa Israel atau bangsa Yahudi yang telah mengalami penindasan daripada Antikris. Yang ketiga, pengadilan bagi bangsa-bangsa non-Yahudi atau bukan bangsa Yahudi atau bukan bangsa Israel. Didasarkan pada Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?"
Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara, ini adalah pengadilan bagi bangsa non-Yahudi, bangsa-bangsa bukan Israel, yang bagaimana memperlakukan sikapnya memperlakukan terhadap saudara daripada Tuhan Yesus sebagai bangsa yang disebutkan yang paling hina, saudaraku yang paling hina. Pengadilan bagi bangsa-bangsa berhubungan dengan sikapnya terhadap bangsa Yahudi. Apakah mau memberi pertolongan dan bantuan pada saat kesulitan, atau sebaliknya tidak peduli, bahkan mungkin membencinya, maka akan ada pengadilan bagi mereka. Yang keempat, pengadilan malaikat yang jatuh. Didasarkan firman Tuhan dalam Yudas ayat 6 dan 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara
yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apabila, saya ulangi, jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Jadi Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Korintus supaya tidak berselisih di antara sesama orang percaya. Kalaupun ada perselisihan, mestinya diselesaikan di intern di jemaat itu. Lalu dibandingkan betapa berharganya penyelesaian masalah yang biasa, mungkin masalah kecil, salah paham di antara jemaat, yaitu orang-orang Kristen, bahwa jemaat itu sesungguhnya diberi satu hak istimewa untuk mengadili malaikat-malaikat, ya, mengadili orang-orang dunia, bahkan dikatakan mengadili malaikat-malaikat. Jadi kalau diberi wewenang sedemikian hebatnya, seharusnya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang biasa di antara sesama orang percaya. Itu maksudnya. Karena betul malaikat yang jatuh, yang meninggalkan batas-batas wewenang yang diberikan Tuhan, dia akan dihakimi pada hari besar. Yang menghakimi adalah orang percaya. Yang kelima, pengadilan takhta putih. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati dan yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api.
Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ini adalah sebuah pengadilan terakhir, pengadilan tahta putih yang terjadi di akhir kerajaan 1000 tahun, kerajaan milenium. Sebuah pengadilan atau penghakiman yang membawa orang-orang ke dalam penghukuman di dalam lautan api yang menyala-nyala, yang disebut sebagai kematian yang kedua. Oleh sebab itu, mari simak betapa pentingnya menjadi orang Kristen itu lahir baru. Sehingga ketika dijelaskan sebagai seorang manusia, maka dia lahir 2 kali, tetapi mati 1 kali. Lahir yang pertama, lahir dari rahim ibu. Lahir yang kedua, lahir dari rahim Allah, atau lahir secara rohani ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Ketika bertobat dan terima Yesus, satu-satunya jalan pengampunan, yang telah mati bagi dosa-dosanya. Sehingga lahir 2 kali, tapi mati 1 kali, mati secara jasmani dan dikuburkan. Namun jiwa rohnya diselamatkan dan memiliki hidup kekal. Tetapi bagi orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, dia lahir 1 kali, yaitu lahir dari rahim ibunya. Namun mati 2 kali. Mati secara jasmani lalu dikuburkan. Tetapi selanjutnya mati yang kedua, yaitu pada saat pengadilan tahta putih dan dilemparkan ke dalam neraka, lautan api yang menyala-nyala. Oleh sebab itu betapa penting kita belajar tentang pengadilan, berbagai pengadilan yang akan terjadi masa mendatang, adalah supaya kita dapat memahami betapa penting menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, sehingga segala dosanya diampuni oleh Tuhan dan diberikan kehidupan yang kekal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin.